Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas masalah pembuatan invoice atau faktur sederhana. Pada bagian faktur sederhana, diantaranya ada bagian kop surat, ya, terus judul invoice, terus tanggal, terus penerima, serta tabel item, dan nanti bagian bawah ada nama, terang, dan tanda tangan dari pengirim. Dalam invoice ini nanti akan melibatkan beberapa fungsi dari Microsoft Word, diantaranya adalah pengaturan tulisan, besar kecilnya tulisan, jenis huruf, terus tebal tipis tulisan, mungkin warna, terus melibatkan juga tabulasi, terus pemakaian tabel, ya, terus perhitungan pada sebuah tabel, dan nanti yang terakhir ada penempelan gambar, dalam hal ini tanda tangan, dengan cara mengambil gambar dari atau mengambil bagian tertentu dari gambar dengan menggunakan fungsi crop. Untuk langkah pertama, silahkan Anda bisa mengetik dulu semua apa yang ada di bagian pada invoice ini, ya, pada sumber aslinya, misalkan ada sumbernya. Diketik apa adanya dulu tanpa pengaturan. Selanjutnya bertahap akan kita atur. Yang pertama adalah tulisan kulkas Amazon ini. Karena dia adalah nama instansi dan sebagai judul, maka perlu kita kasih ukuran yang lebih besar, misalkan 26, ya. Kita boldkan, tebalkan seperti ini, ya. Masuk di menu home tadi, ukuran 26, bold, ya. Pakai kalibri. Selanjutnya, misalkan semua ketikan ini kita atur dengan jenis font yang lain. Nah, kita masuk home. Selanjutnya kita Times New Roman. Misalkan kita pakai Times New Roman, besarnya 12 seperti ini. Nah, kita atur seperti ini, ya. Terus untuk jarak antar baris bisa kita gunakan paragraf dengan masuk menu home, paragraf seperti ini, ya. Before-nya kita kasih 0, after-nya 0, line spacing-nya juga misalkan kita gunakan single itu satu baris, 1,5 line berarti 1,5, double berarti rangkap, ya. Kita gunakan single saja. Oke, kalau sudah di oke. Selanjutnya pengaturan yang akan kita gunakan adalah layout, ya. Layout misalkan. Layout di sini, pilih menu layout, selanjutnya page layout. Nah, ini topnya margin atas kita gunakan misalkan standarnya 1,59, ya. Leftnya margin kiri 2,54, bottom margin bawah 2,06, right margin kanan 2,54. Papernya kita gunakan apa? Misalkan letter itu untuk folio, Anda bisa gunakan A4, ya. A4 itu untuk quarto, folio atau letter lebih panjang. Kita gunakan standarnya, marginnya kita gunakan standar juga, ya. Oh, diatur lain juga tidak apa-apa. Sementara ini kita gunakan dengan ukuran standar. Orientasinya adalah bentuk kertasnya portrait. Portrait itu berdiri, ya. Untuk surat-surat resmi biasanya berdiri pakai portrait. Landscape itu untuk posisi tidur, kita gunakan yang portrait. Oke, sudah di oke saja. Selanjutnya bertahap kita akan mengatur pada bagian judul, ya. Kita blok seperti ini. Kita lakukan tabulasi. Nah, misalkan seperti ini. Nanti setelah Jalan MP Haryono ini kita akan tab lagi sehingga masuk ke font. Kita tab lagi posisi titik 2 di sebelah sini, ya. Kita tab lagi. Nah, yang bawahnya juga sama. Tab sehingga ini akan sejajar dan bagus, ya. Misalkan kita blok,
kita tentukan tabnya di angka 8, misalkan yang pertama ya, 8. Yang kedua adalah 10,5. Yang ketiga adalah 11 misalkan ya. Kita lepas bloknya, kita posisikan di tulisan font, kita tekan tombol tab. Nah, seperti ini. Kita tekan tombol tab lagi. Nah, sehingga seperti ini. Ini juga sama, mobile, mana yang akan kita tabulasi, posisikan di mobile ini ya. Tab lagi ya. Email juga sama, tab. Ini di tab lagi ya. Website juga sama. Seperti ini. Nah. Oke. Nah, ini sehingga kelihatan bagus dan bisa urut. Jangan pakai manual, pakai spasi. Jangan sampai ya. Nanti tidak bisa sejajar antara yang atas dengan yang bawah. Selanjutnya perlakuan tab juga pada bagian nomor surat dan penerima. Kita blok dulu ya. Misalkan kita tentukan tabnya juga sama, posisi tabulasinya misalkan sama. Nah, seperti ini ya. Kebetulan sama ini posisinya ya. Nanti yang misalkan pada contoh kasus lain sesuai dengan tingkat kepentingannya, tabnya di posisi mana ya. Ini tanggal kita tab. Oke, sudah. Ini kita tab juga. Oh, sebentar, tabnya malah hilang. Sebentar, kita ulangi. Ini tekan sini, yang ketiga sini. Nah, ini kita tab. Nah, customer kita ganti, customer name kita ganti customer saja. Kita tab. Nah, seperti ini ya. Oke. Jalan Semeru kita sejarkan nama toko, kabupaten kita sejarkan nama toko. Nah, sehingga rapi dan sejajar ya tabulasinya. Selanjutnya kita melakukan atau menghimpun data dalam sebuah tabel. Kita harus membuat tabelnya dulu ya. Cara membuat tabel, kita perhatikan ini ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kolom. Baris juga 6 baris ya. Kita masuk ke menu insert, table. Nah, ini kolom sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita inputkan nomor ya, jenis nomor jenis barang. Nah, seperti ini dan seterusnya ya. Ini kita sehingga nanti hasilnya seperti ini, kurang lebih seperti yang di bawah. Ini kita adil aja. Itu tadi langkahnya. Nah, ini sudah. Kalau sudah seperti ini, tabel ini kita bisa atur lebar kolomnya dengan kita klik tabulasi ini, jangan dilepas, kita geser. Nah, ini juga sama, kita klik, jangan lepas, geser. Sesuai kebutuhan. Nah, seperti ini. Total harga. Nah, ya. Semula ini total harga belum ada. Kita del dulu. Jadi Anda perlu tahu bagaimana caranya untuk melakukan perhitungan pada Microsoft Word ya. Untuk melakukan perhitungan, posisikan di kolom total harga untuk data yang pertama. Total harga itu nanti akan kita cari perkalian dari quantity kalikan per unit. Caranya, posisikan di sini, selanjutnya layout, terus pilih formula. Nah, layout formula ya. Bukan menggunakan sum, tapi menggunakan, kalau sum itu untuk penambahan, kalau untuk perkalian kita gunakan produk, kurung buka. Kita akan mengkalikan angka-angka yang ada di sebelah kiri kolom total harga.
tinggal tidak usah kita sebutkan kolomnya berapa, langsung kita sebutkan left seperti ini ya, mengalihkan angka-angka yang ada di sebelah kirinya. Nah seperti ini, itu cara pertama. Cara kedua adalah layout formula. Kita dengan menggunakan cara seperti Excel, langsung kita tunjuk kolomnya berapa. Misalkan ya, saya akan mengalihkan 5 dan 1.600.000. 5 ini ada di kolom apa? Ya, kita urutkan. Nomor itu kolom 1, jenis barang kolom 2, tipe kolom 3, quantity kolom, maaf, nomor itu kolom A, jenis barang kolom B, tipe kolom C, quantity kolom D. Ya, berarti D kita tulis. 5 ini ada di baris keberapa? Quantity 1, 6 itu 2, 5 itu baris ketiga. Berarti baris D3. Dikalikan angka 1.600.000 ada di kolom berapa? Berarti kolom E ya, karena nomor itu A, jenis barang B, tipe C, quantity D, per unit itu E. Nah, E baris ketiga. Nah, silahkan pilih cara pertama atau kedua. Ya, silahkan pilih yang paling menurut Anda paling mudah mana. Ya, bisa menggunakan tadi, berarti yang misalkan cara kedua berarti D baris keempat ya, dikalikan E baris keempat. Nah seperti ini ya. Nah ini juga bisa, atau pakai cara pertama kita coba lagi, produk ya, produk left ya. Nah seperti ini. Oke, sudah bisa muncul semua. Sekarang melakukan perhitungan dari total bayar. Perhitungan dari total bayar. Kita gunakan layout formula pakai sama dengan sum above. Artinya menjumlahkan semua data angka yang ada di atasnya, above ya. Kita oke saja. Nah, seperti ini. Sekarang sudah jadi ya. Selanjutnya akan kita lakukan pemberian warna pada kolom yang ada di tabel. Caranya adalah kita blok seperti ini. Misalkan kita tebalkan dulu ya, home, bold. Cara pemberian warnanya adalah masuk di, nah ini kita pilih, masuk di menu home ya, kita klik simbol yang ada ember ini, yang mau menumpahkan cat ini, ember ya, klik saja, kita pilih kuning misalkan ya. Nah seperti ini, udah jadi. Itu cara pemberian warna ya. Kita blok dulu, kita masuk home, cari simbol ember ya, diklik saja. Nah selanjutnya kita akan menggabungkan beberapa kolom total pembayaran ini ya, seperti nanti hasilnya seperti ini, total pembayaran. Kita blok dulu yang akan kita gabung seperti ini, kemudian klik kanan, pilih merge cell. Nah ini penggabungan, kita senterkan. Nah udah jadi, tabel udah jadi. Selanjutnya untuk keterangan sama ya, kita menggunakan tabulasi. Misalkan kita kerenggangan hanya satu tabulasi saja di sebagian sini misalkan. Nah ya, kita tab saja, tab lagi, tab. Nah ini kalau sudah ini bablasan di ini juga ditarik, tidak apa-apa. Nah, sudah. Selanjutnya itu sudah, kita akan memasuki bagian yang terakhir, yaitu pengaturan hormat kami, nanti disertai tanda tangan ya. Kita blok dulu, kita geser bareng pakai indentasi aja. Nah misalkan sini, di sinilah ya, kita kasih ruang untuk tanda tangan. Tanda tangan
elektronik ya, tentunya dengan tanda tangan kita sendiri ya, tanda tangan kita sendiri ya dari dokumen sebelumnya, bukan tanda tangan orang lain. Nah, caranya adalah di bawah sudah saya sediakan sampel tanda tangan. Ya, misalkan kita mau mengambil tanda tangan yang pojok kanan atas ini ya dari sebuah dokumen. Caranya adalah kita print, tekan tombol pada keyboard print screen. Nah, seperti ini ya. Atau kalau pada HP screenshot ya. Kita posisikan di sini, klik kanan, paste. Nah, sudah ada hasil print screen atau screenshotnya. Sekarang giliran kita memotong bagian yang kita harapkan. Kita klik, masuk di format, crop ya. Ini kita geser. Nah, seperti ini. Ini juga geser. Pastikan simbolnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini kita geser. Nah, kita geser lagi. Nah, ini geser lagi. Nah, ini sudah terbentuk tanda tangan seperti ini ya. Lalu bagaimana supaya tanda tangan ini tidak kelihatan bloknya agar bisa putih ya, tidak terlalu ngeblok ini? Kita lakukan pengaturan dengan cara klik kanan, format picture. Nah, seperti ini. Lalu pilih yang picture ini ya. Nah, sudah. Pilih picture correction. Coba kita atur brightness-nya ya. Nah, seperti ini. Nah, brightness-nya. Kalau kontras pengaruhnya apa? Oh, malah semakin hilang. Nah, kurang lebih yang pas lah ya. Nanti sesuai keinginan kita, kurang lebih yang pas. Nah, kita sudah jadi sebuah dokumen invoice. Oh, ada yang ketinggalan ternyata. Untuk tulisan invoice kita perbesar ya. Kita perbesar seperti ini. Kita lakukan pembesaran, terus pewarnaan ya, terus kita italik atau miringkan ya. Kita italik, perbesarannya misalkan 16, pewarnaannya merah. Nah, kita senterkan. Oke, sudah jadi. Tinggal kita mau ngasih tambahan apa ini, garis ya. Caranya insert, shape, line. Saya ulangi, insert, shape, line ya. Insert, shape, line. Nah, seperti ini. Klik mouse jangan dilepas, klik mouse kiri jangan dilepas sambil digeser ke kanan. Nah, kira-kira pastikan lurus. Nah, ini kurang lurus ya. Kurang lurus bisa kita klik jangan lepas, geser ke atas. Nah, kurang lurus lagi. Nah, agak sulit juga meluruskan. Nah, udah lurus. Yang kedua, kita kopikan aja dari garis yang pertama. Klik kanan, copy, klik kanan, paste. Nah, udah kita klik geser bawah atau menggunakan panah kanan kiri atas bawah juga bisa. Nah, ini sebuah invoice sudah selesai ya. Oke, invoice sudah selesai, hasilnya seperti ini. Mungkin selanjutnya bisa Anda coba sebagai bahan latihan. Oke, sekian tutorial dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.